SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah maha besar. Allah maha besar. Faya ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni biimtisali awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan jalan melaksanakan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pada pagi ini, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat kira-kira kurang 2 bulan setengah, di sore hari, yakni waktu Haji Akbar, yakni di hari Jumat, yakni di sore harinya malaikat Jibril turun datang memberikan kabar gembira, yakni sekaligus satu berita duka, yang dimana malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma, pada hari ini, yakni hari haji wada, haji perpisahan, Rasul menjelang wafat
kira-kira 2 bulan setengah. Di sore hari Jumat, Malaikat Jibril menyampaikan, al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, agama kalian. Maka di dalam ayat ini ada pemberitahuan yang datangnya dari Allah disampaikan lewat lesan malaikat Jibril, bahwasannya risalah yang dibawa oleh Rasulullah telah sempurna. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berlaku sampai hari kiamat, sampai umatnya akhir zaman. Karena setelah beliau tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Allah Ta'ala berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Di sini di dalam ayat ini Allah nyatakan penutup para nabi. Risalah yang sempurna itu berlaku sampai hari kiamat. Karena apa? Tidak akan ada nabi lagi, apalagi rasul. Kemudian berita ini secara tersirat bahwasanya kalau risalah sudah sempurna, maka ini adalah menjelang wafat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sahabat sudah merasa, ya, sahabat sudah menduga. Jadi dengan turunnya ayat ini bahwasanya beliau akan berpulang ke rahmatullah, itu demikian. Maka dengan ayat ini diturunkan bahwasannya apa yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah dari aturan hidup, dari pola fikir, dari pola hidup, pola beragama, berkeyakinan, sudah final, sudah sempurna. Islam sebagai tatanan hidup, Islam sebagai aturan hidup, Islam sebagai way of life sudah sempurna. Maka tidak ada dari satu sudut kehidupan pun melainkan syariat Islam sudah menjelaskan, syariat Islam sudah mengatur, yakni aturan-aturannya. Sehingga yakni sahabat Salman Al-Farisi tatkala ditanya oleh seorang musyrikin Quraisy, ya Salman, hal allamakum nabiyukum kulla syai'? Wahai Salman, apakah nabimu dahulu mengajari kamu segala sesuatu tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, hukumnya, undang-undangnya? Maka sahabat Salman menjawab, ajal, na'am, ya, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-khira'ah. Kami para sahabat diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan ini, syariatnya, aturannya, undang-undangnya, sampai buang hajat itu lengkap. Maka tidak ada aturan hidup, yakni syariat hidup, way of life yang sempurna, yakni melebihi yang dibawa oleh Rasulullah, melebihi syariat Islam, maka tidak ada. Sampai buang hajat pun lengkap syariat Islam mengaturnya. Jadi maknanya mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada tuntunannya, ada syariatnya. Masuk kamar mandi, masuk jamban, masuk WC,
yakni apa? Berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian kaki kiri, tidak kaki kanan. Ya. Kemudian di dalam kamar mandi tidak boleh berbicara, apalagi bernyanyi-nyanyi, apalagi yakni apa? Joget di kamar mandi, naudzubillah. Ya. Itu demikian. Kalau buang hajat tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat. Keluar kamar mandi yakni dengan kaki kanan kemudian berdoa ghufranak. Begitu sempurna sebagai aturan hidup. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ada syariatnya, ada aturannya, ada undang-undangnya, sehingga ada seorang sahabat yang mengatakan wa ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah wafat. Wa ma yatiru ta'irun fi jawis sama, maka tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di langit illa ulimna minhu ilman, kecuali kami ini diajari ilmu dari burung tersebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu ada syariatnya, ada hukumnya sempurna. Akan tetapi faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din azakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan umat ini karena cintanya beliau kepada umat ini, sayangnya beliau kepada umat ini, sebelum umat ini terjatuh di dalam satu bala dan bencana, sebelum umat ini tertimpa satu musibah. Ketika baginda Rasulullah masih hidup, Rasul ingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam pertama kali datang di kota Makkah dianggap asing, dianggap aneh, dianggap nyeleneh oleh orang-orang Makkah, oleh penduduk Makkah. Wasayaudu ghariban, dan akan kembali lagi dengan kalimat sintan fis, akan dalam tempo dekat sayaud, akan kembali lagi ghariban, dalam keadaan asing, aneh, nyeleneh, ya kama bada, seperti permulaannya. Jadi nanti kalau sudah umat Islam merambah ke penjuru dunia, di situ ada agama Islam, ada umat Islam, maka ajaran Islam dianggap asing lagi oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Padahal di masa Rasulullah, di masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah sudah tutup, yakni pada waktu haji wada, Rasul sudah tutup risalahnya. Dengan sempurnanya agama Islam ini dipraktekkan oleh para sahabat di setiap sisi-sisi kehidupan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Sunnah Rasul, Al-Quran, syariat Islam dipraktekkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin. Tapi nanti Islam akan dianggap aneh, asing oleh umat Islam sendiri. Dan faktanya, kenyataannya saat ini sudah terjadi. Umat Islam tidak tahu ajaran Islam. Umat Islam tidak kenal sunnahnya. Sehingga seorang dokter mengatakan pada orang-orang yang jenggotnya panjang, jenggot sampean jangan panjang-panjang. Tambah panjang tambah keplek nanti. Kenapa? Karena nutrisi yang ke otak ketarik ke jenggot. Ini dokter, bukan lulusan IAIN, lulusan Ummul Qura, bayangkan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bila bersabda fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Waktu itu, saat ini,
yang dimana para sahabat tanya, ya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatubalil ghuraba," berbahagialah orang-orang yang asing. Wa manil ghuraba ya Rasulullah, siapa orang yang Anda katakan asing itu wahai Rasulullah? Maka Rasul jelaskan, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku. Ya, yang sunnah ini apa? Ma amatan nas. Amata yumitu imatatan, maknanya apa? Yang manusia itu mematikan sunnah Rasul. Mematikan maknanya apa? Ada unsur kesengajaan. Kalau seseorang meninggalkan sunnah, bisa juga disebabkan karena kebodohan. Tapi ini enggak. Ya, pakai kalimat Rasul ingatkan ma'amatan nas min sunnati, sunnahku yang dimatikan oleh umat Islam. Ada unsur kesengajaan, terstruktur. Iya, itu demikian. Allah sudah ingatkan sebelumnya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 110 insya Allah, ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, dan selamanya tidak akan rela, tidak akan ridho kepadamu Muhammad, kepada kalian umat Islam. Ya, siapa yang tidak rela, tidak ridho ini? Yahudi, wan Nasara dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti milah mereka, agama mereka, pola hidup mereka, pola fikir mereka, pola berkeyakinan mereka, itu milah. Ini peringatan dari Allah. Sudah ada 1400 tahun yang lalu Allah ingatkan. Maka sekarang kita bisa lihat hasilnya. Kita bisa lihat faktanya, yakni umat Islam belajarnya, yakni belajar Islam bukan di Madinah atau Makkah, bukan di Timur Tengah, tapi belajarnya di Sorbonne, Perancis. Belajar Islam di Sorbonne, belajar Islam di Massachusetts, ya. Belajar Islam di negeri-negeri kafir, sehingga pulang ke negeri kita maka ditebarlah fitnah, ya, ditebarlah subhat, pengkaburan terhadap agama, sehingga umat Islam bingung, yakni apa, dengan agamanya sendiri. Sehingga umat Islam, terutama generasi muda Islam, yakni tidak tahu arah melangkah yang benar. Padahal agama ini sudah sempurna, agama ini lengkap. Dan bahkan Rasul katakan, taraktu fikum bayda, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian agama yang putih bersih, yang jelas gamblang, lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya. Jadi tidak ada gelap, tidak ada cahaya penuh, sehingga melihat ke sudut-sudut ruangan bisa. Jadi Islam yang ditinggalkan oleh Rasul putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tapi akhir zaman Rasul katakan, tidak hanya umat Islam asing memandang agamanya sendiri. Rasul bersabda, la yabqal Islam ila ismuhu wa la yabqal Quran ila rasmu, maka tidaklah tinggal umat Islam akhir zaman kecuali tinggal namanya saja, namanya Muhammad, namanya Ali, namanya Utsman. Antara nama dengan tingkah lakunya, antara nama dengan perbuatannya, bagaikan bumi dengan langit. Namanya Ali, hobinya judi.
Namanya Utsman tidak pernah pulang-pulang dari lokalisasi. Padahal orang tuanya dulu memberikan nama-nama yang baik, nama-nama sahabat besar. Dengan harapan kelak nanti anak saya kalau dewasa, akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya seperti para sahabat-sahabat yang agung yang mulia tersebut. Nama tinggal nama. Nama-nama koruptor yang terkenal, nama-nama muslim. Ya, perampok, begal, ya, yang ada di baik di Surabaya, di Bandung, Jakarta, apalagi namanya muslim. Ya, nama-nama sahabat besar. Ya, antara nama dengan perbuatannya sudah bagaikan bumi dengan langit. Dan Al-Quran tidaklah tinggal kecuali tulisannya saja. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasul. Ini yang menyebabkan apa yang dikhawatirkan oleh Rasul terjadi, maka terjadi saat ini. Yani Rasul bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Min asratis sa'ah, sebagian tanda kiamat. Min baini yadis sa'ah, menjelang kiamat. Ayyurfa'al ilm, ilmu ini diangkat. Ya, ilmu ini dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Wa yunzalul jahl, diturunkan kebodohan. Maknanya umat Islam akhir zaman tidak tahu kitab sucinya, tidak tahu Al-Quran. Padahal Al-Quran itu huda, petunjuk. Padahal Al-Quran itu apa? Nur, cahaya. Padahal Al-Quran itu apa? Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara sunnah dan bid'ah, tauhid dan syirik, antara jalan surga dan jalan neraka, antara halal dan haram, itu Al-Quran. Dan Al-Quran itu syifa, obat bagi hati. Tapi umat Islam tidak tahu kitab sucinya, sehingga Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuknya, sehingga mereka tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara jalan surga dengan jalan neraka, tidak mampu. Sehingga ketika Rasul bersabda yang demikian itu, ada sahabat yang tanya setengah protes. Karena apa? Faktanya tidak sesuai di masa sahabat. Ya Rasulullah, kaifa yadhabul ilm? Bagaimana ilmu ini yang datangnya dari Allah, Al-Quran, bisa hilang? Wa nahnu naqra'ul Quran, kami para sahabat menghafal Al-Quran. Hampir sebagian besar sahabat hafal Al-Quran. Wa yaqra'uhu abnauna, anak-anak kami pun menghafal Al-Quran. Wa yukri'uhu abnauna abna'uhum, dan anak kami memerintahkan anaknya untuk menghafal Al-Quran. Kami, anak kami, cucu kami menghafal Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa hilang di tengah kita? Maka Rasul mengatakan, ya Ziyad, wahai Ziyad, in kuntu la'araka min afqahir rajul bil Madinah. Sungguh aku melihat engkau wahai Ziyad termasuk seorang sahabatku yang alim di kota Madinah. Awalaisa indahumul yahud wan nasara Taurat wal Injil, bukankah di sisi Yahudi, di sisi Nasrani ada Taurat dan Injil? Fama tughni anhum syai'ah, maka Taurat dan Injil itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepada orangnya. Taurat tidak bisa memberikan manfaat kepada Yahudi, Injil tidak bisa memberikan manfaat kepada Nasrani. Maknanya tidak bisa jadi pedoman hidup, tidak bisa jadi petunjuk hidup, tidak bisa menghantarkan sampai surga, tidak bisa. Nanti kitab suci Al-Quran juga demikian. Maka fakta yang ada saat ini, umat Islam membaca Al-Quran tapi ucapannya bertolak belakang dengan Al-Quran. Umat Islam membaca Al-Quran tapi perilakunya bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan manfaat. Al-Quran tidak bisa menjadikan cahaya. Al-Quran tidak bisa menjadikan petunjuk. Karena antara yang dibaca dengan ucapannya dengan perbuatannya tidak sesuai. Kenapa bisa terjadi demikian? Maka ada dua makna. Yang pertama, memang umat Islam jahil terhadap Al-Quran. Jangankan tahu artinya,
Baca saja tidak bisa. Dan tidak mau belajar. Lebih parah lagi tidak mau hadir ke majelis taklim. Kalau memang tidak bisa bahasa Arab karena Al-Quran ini berbahasa Arab, maka paling tidak hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis taklim, sehingga apa? Al-Quran ini dijelaskan oleh para asatid, tahu, faham, oh ternyata Al-Quran itu begini. Tidak mau hadir. Sehingga apa? Perbuatannya, ucapannya nabrak Al-Quran sendiri, nabrak kitab sucinya sendiri. Kalau ditanya, Pak Mas, kitab sucimu apa? Al-Quran. Kamu yakin Al-Quran ini firman Tuhan, firman Allah? Yakin. Tapi perbuatannya nabrak Al-Quran. Ini fakta yang ada. Yang kedua, dia faham isi Al-Quran. Dia tahu maknanya Al-Quran, tapi di dalam memahaminya salah, keliru. Tidak seperti yang Rasul ajarkan ke sahabat, yang diterima sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Al-Quran tidak bisa memberikan petunjuk bagi mereka. Al-Quran tidak bisa menjadi cahaya bagi mereka. Kenapa? Karena yakni keliru memahami Al-Quran, salah memahami Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran, dengan dalil Al-Quran, kullu syai'in halikun ila wajha, segala sesuatu itu musnah kecuali wajah Allah, termasuk surga dan neraka musnah, akhirat tidak kekal. Ini salah satu contoh, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Al-Quran dan Sunnah bahasanya mujmal, bahasanya umum. Tergantung siapa yang terjemahkan, tergantung siapa yang nafsirkan. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu diterjemahkan, yakni ditafsirkan oleh orang-orang liberal, jadi Islam liberal. Kalau Al-Quran dan Sunnah ditafsiri oleh orang-orang sosialis, jadi Islam sosialis. Kalau Al-Quran dan Sunnah ditafsiri oleh orang-orang Nusantara, jadi Islam Nusantara, dan seterusnya. Kalau ditafsiri orang-orang Kejawen, jadi Kejawen. Ya, Islam Kejawen, ada Sabto Darmo, ada Darmo Gandul, ada Gandul Lucu. Mekah di Mekahkah. Syariat, bilang syariat tidak bisa, saringat nek saring jengat. Naudzubillah. Ini bahasa Al-Quran, sehingga apa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menjelang wafat, beliau mengatakan maya isminkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian akan menyaksikan satu persilang sengketaan yang banyak. Kalau kamu sudah jumpai masa yang demikian itu, wa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa berhenti Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, kembali kepada sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali secara khusus. Kemudian di dalam hadis yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berjalan di atasku dan jalannya sahabatku. Maknanya memahami Al-Quran dan Sunnah wajib lewat pemahaman sahabat, sehingga Islam tidak bisa dikoyak-koyak. Islam tidak bisa dipecah belah pemahamannya, pemikirannya, sehingga timbul apa? Firqah. Ya, kenapa timbulnya firqah? Kelompok-kelompok, golongan-golongan. Walaupun benderanya satu, mereka mengaku Tuhannya satu, Allah, nabinya satu, Muhammad, kitab sucinya satu, Al-Quran, kiblatnya satu, Baitullah, faktanya berbeda. Golongan satu dengan yang lain, organisasi satu yang lain, buktinya berbeda. Kenapa? Karena dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu berbeda. Maka Rasul menyatukan umat akhir zaman, yakni dengan mengembalikan, yakni memahami Quran dan Sunnah lewat pemahaman sahabat, tidak lewat organisasi. Apalagi orang per orang, ustadz per ustadz, gus per gus, yai per yai. Ya, maka semuanya kebijaksanaan organisasi kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat.
Perkataan fatwa seorang ulama kita garis bawahi juga dengan apa? Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, yang masih murni, yang masih asli, yang belum tercampur oleh filsafat, yang belum tercampur oleh adat, yang belum bercampur oleh takhayul. Itu demikian. Dan ini yakni nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman, kalau ingin bersatu, yakni menjadi satu, maka jalannya cuma satu, tidak ada jalan yang lainnya. Kembali memahami Al-Quran, memahami sunnah lewat pemahaman sahabat. Apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun golongannya, apapun madhabnya, yakni kembali kepada ajaran yang murni, yang asli. Itu demikian. Akan tetapi para jamaah, untuk bisa kembali itu tidak semudah apa yang kita ucapkan dan tidak seringan apa yang kita bayangkan. Banyak umat Islam yang tahu jalan keluar itu, banyak yang tahu kebenaran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak mampu, masih berkubang dalam kebid'ahan, masih berkubang dalam kesyirikan, masih berkubang di dalam perpecahan, firqah dan lain sebagainya. Oleh karena itu para jamaah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala yakni memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berpegang teguh dengan yakni petunjuk Allah di dalam kitab sucinya, petunjuk Rasulnya, yakni di dalam sunnahnya, sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wakhdul man khadalad din wansur man nasarad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.